Pesisir, area pasang surut air laut selalu menjadi kawasan yang menarik untuk dijelajahi. Karena keragaman sumber daya alam banyak dijumpai di tempat ini. Seperti di Desa Silawan Belu, Nusa Tenggara Timur. Satu jenis biota pesisir biasa diburu dengan memanfaatkan kondisi surut air. Ada satu kegiatan yang biasa dilakukan sama masyarakat Desa Silawan pada saat air laut sedang surut. Tapi kegiatannya kita harus menggali-gali pasir seperti ini untuk menemukan bahan makanan yang biasa dikonsumsi. Yalah, makanan apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meti Seuk adalah kegiatan yang dilakukan. Meti sendiri berarti surut air dan Seuk merupakan sebutan lokal untuk biota yang diburu. Seuk biasa bersembunyi di bawah pasir yang permukaannya ditumbuhi lamun atau tanaman yang hidup di laut. Wah, ini mama bukan? Ya kan? Ini kan? Itu dia. Ih, cuci dulu. Besar sekali ya. Akhirnya saya dapat. Nah, ini dia. Ini adalah bahan makanan yang bisa dicari sama masyarakat di dalam pasir. Kalau di sini namanya seuk. Nih, bentuknya seperti ini. Dia agak-agak gendut ya. Terus kalau kita pegang kenyal tuh. Kayak jelly. Iya, nanti saja. Ayo mama, kita cari lagi. Gundukan kecil di sekitar lamun menjadi penanda keberadaan Seuk. Saat surut air seperti ini menjadi waktu yang ideal karena tanda-tandanya dapat ditemukan lebih mudah. Sebenarnya alatnya sederhana, hanya batang kayu yang diruncingkan ujungnya seperti ini untuk menggali di dalam pasir karena si seuk ini adanya di sekitar kedalaman 10 cm sampai 12 cm. Jadi harus lumayan panjang untuk dia dapat. Seuk merupakan jenis dari teripang, biota laut tidak bertulang belakang yang dapat dimakan. Seuk dapat ditemukan di dasar pasir, pasir berlumpur, hingga di laut dalam. Keberadaan biota yang bergerak lamban ini penting bagi ekosistem pesisir karena akan memakan sedimen pasir sehingga menyuburkan substrat sekitarnya. Ternyata ini bisa dimakan langsung. Tapi harus dibersihin dulu. Oh, pakai tangan mama. Ini ya. Oh. Iya lagi. Ya, coba Ini, mama. coba makan enak. Makan mantau gini enak. Lagi. Ini makan sudah. Keras ya, mama? Keras. Ini gimana? Pakai pisau saja. Kalau keras, pakai pisau. Ha. Coba makan rasa. Enak. Seperti makan kikil. Tapi ini lebih keras. Dan gurih. Enak. Ya, enak. Ngomongin soal selera, pasti setiap orang berbeda-beda. Nah, sama halnya seperti si seuk ini. Berhubung di sini biasanya dijadikan dua olahan, ada yang dibakar dan juga ada yang dikuah asam. Coba ajarin. Selain ikan, seuk merupakan sumber protein favorit bagi masyarakat Desa Silawan. Rasanya yang khas dan mudah didapat menjadi alasannya. Nah, ini jadi proses pertama untuk mengolah seuknya ini harus dibersihkan dulu, tapi di sini dibersihinnya dia harus dibelah dulu lalu dikeluarkan isi perutnya karena ini yang kotor, isi perutnya tuh isinya tuh pasir semua tuh seperti ini. Banyak cara untuk mengolahnya seperti dengan racikan kuah asam ini. Bumbu-bumbu rempah disiapkan untuk menambah cita rasa dan kelezatan seuk. Asam dan jeruk nipis menjadi dua bahan hasil kebun yang paling mencolok.
ini ukuran untuk membuat kuah asam dan juga untuk dibakar. Sebenarnya sewuknya ini ukurannya dipotongnya sama kecil-kecil seperti ini tuh. Karena kan ini teksturnya dia agak keras dan juga kenyal. Jadi kalau misalnya dipotong-potong kecil itu nanti buat dimakannya supaya lebih mudah dan juga lebih gampang. Nggak kayak tadi tuh. Susah. Memasak kuah asam butuh api sedang dengan nyala stabil agar daging sewuk matang sempurna. Selama setengah jam proses masak dilakukan hingga tekstur dari daging sewuk lebih lunak. Sen dulu Mama Ek. Mama. Oke. Nah, ini sudah matang, satenya juga udah matang, nih tinggal dimakan. Aromanya sih udah sedap. Ayo Mama, kita nikmati. Rasanya enak banget. Tadi kan kalau misalnya tadi sebelum dimasak dia agak keras, tapi kalau setelah dimasak dicampur sama semua bumbu yang tadi asam dan juga jeruk nipis, jadi enak banget, gurih. Hadiak. Gimana Mama? Hadiak. Sewuk atau teripang memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh. Biota lunak ini dapat membuat proses regenerasi sel darah lebih lancar, sehingga sistem kekebalan tubuh menjadi lebih baik. Bicara tentang kuliner, Kabupaten Ngada juga punya cerita. Salah satunya olahan jagung, namanya jagung bose. Masyarakat Ngada menyebutnya utataba. Untuk membuat utataba, jagung putih dan kuning bisa digunakan. Perbedaannya ada di rasa. Jagung putih terasa lebih manis dibandingkan jagung kuning. Ladang jagung tumbuh subur di Nusa Tenggara Timur. Tak heran, bagi warga lokal nama jagung lebih populer sebagai makanan pokok dibandingkan beras. Jagung-jagung yang tadi saya sudah petik, nah ini akan diolah menjadi makanan yang unik. Di sini namanya utataba. Nah, pertama-tama apa dulu nih, Mama? Jagung kaya akan serat yang membantu proses pencernaan. Selain itu, pada 100 gram biji jagung diperkirakan terkandung beragam komposisi vitamin dan mineral. Sekarang jagung-jagung yang sudah dipupil mau ditumbuk, tapi yang numbuk Mama saya sama Mama Lucy mau menyiapkan bumbunya dulu. Jagung bose artinya jagung yang dibosekan atau dilunakan. Caranya ditumbuk dengan menggunakan lesung. Bumbu yang digunakan sangat sederhana, jahe, garam, bawang merah, dan putih. Tidak hanya menggunakan jagung, olahan utataba kali ini juga dicampur kacang merah dan ubi merah. Kacang merah kaya akan gizi, kandungan asam folat, kalsium, karbohidrat, dan protein yang tinggi. Sementara ubi merah mengandung vitamin C yang dapat menjaga daya tahan tubuh serta membantu penyerapan zat besi. Jadi bisa dipastikan olahan kuliner kali ini kaya akan gizi. Ini bahan-bahannya sebenarnya ada jagung, ada ubi, dua-duanya karbohidrat. Saya nggak tahu nih jadinya seperti apa, tapi kayaknya enak karena ini ada kuahnya, anget. Sambal dabu-dabu menu wajib setiap kali masyarakat menyantap makanan. Rasa pedasnya sangat menggugah selera. Jeruk purut menjadi andalan pada sambal ini. Meski rasanya sangat asam, jeruk purut mengandung banyak nutrisi yang dapat menjaga daya tahan tubuh serta sistem pencernaan.
Biasanya kan kalau masak bumbunya dulu yang dimasukin, tapi kalau ini enggak, bumbunya belakangan kalau si utak tabanya ini udah lumayan mateng. Cukup aneh sih, tapi kalau kata mamanya sih ini biar aromanya keluar. Matangkan uta taba dibutuhkan api yang besar agar seluruh bahan matang sempurna. Wow, akhirnya udah jadi. Ini nunggunya tidak terlalu lama sih, cukup nunggu dia mendidih sama ini udah matang. Nanti kita akan makan. Rasain seperti apa, bentuknya udah kayak kolak, ada ubinya. Ayo mama, kita bawa. Hihi. Awas, panas. Rasa dari utak tabanya ini gurih, ada manisnya dari ubi, apalagi ditambah sambal, pedes, enak banget, nikmat. Jadi pengen nambah terus mama. Selain dikonsumsi sehari-hari, uta taba juga makanan yang hadir di setiap perayaan adat. Potensi alam yang ada di Kabupaten Ngada sudah tidak diragukan lagi. Salah satunya ya jagung ini bisa diolah menjadi makanan yang sehat dan juga mengenyangkan. Enak lagi rasanya. Jadi pengen nambah lagi. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang! Di penghujung musim kemarau, persawahan di Desa Oesao, Kupang, Nusa Tenggara Timur biasanya beralih fungsi menjadi ladang bermain ternak liar. Desa Oesao memang dikenal sebagai pusat peternakan sapi liar di Tanah Timur. Karena luasnya padang savana yang menjadi sumber makanan hewan herbivora ini. Aduh, sambel. Salah satu strategi untuk menangkap sapi, kalau misalnya lagi di padang-padang seperti ini, kita harus menggunakan kuda. Jadi kita harus kejar dia sampai dia merasa kelelahan, baru di situ pada saat dia lemah, kita tangkap, kita ikat, baru digiring ke kandang. Yuk. Jika di Sumba terkenal dengan teknik jerat tali lasso layaknya koboi, Desa Oesao punya cara dibala. Dibala artinya dibanting. Sebelum ditangkap, sapi-sapi yang menjadi target diajak adu lari dengan kuda untuk menguras stamina-nya. Setelah stamina melemah, bagian buntut sapi ditarik agar semakin menguras tenaga mamalia ini. Kemudian teknik dibala baru dilakukan sambil mengikatkan tali pada bagian kepala. Wow, awas adik, awas. Ayo. Teknik dibala diyakini menjadi cara paling ampuh untuk menangkap sapi. Teknik lempar tali lasso akan sulit dilakukan karena sapi memiliki leher lebih pendek ketimbang kuda. Tanah Timur dan sapi seperti dua hal yang telah merekat erat dan menjadi identitas. Kali ini kuliner berbahan dasar sapi khas Timur tidak luput dari perhatian saya. Kalau kita main ke suatu daerah, nggak afdol rasanya kalau belum nyobain makanan khasnya. Nah, kayak hari ini saya mau bikin makanan unik dari Tanah Timur, namanya sei sapi. Nah, ini dia. Dan yang dipakai bahan-bahannya hanya dagingnya aja, tidak ada bagian lain. Nah, tinggal dipotong-potong ya Bapak ya. Tak sembarang daging dapat diolah menjadi sei. Dipilih daging yang segar, berwarna cerah, dan memiliki serat-serat melintang untuk mendapatkan hasil sei yang sempurna. Tahap pertama, daging diiris memanjang dengan bentuk yang tidak terlalu tipis atau terlalu tebal. Agar hasil sei empuk, proses iris wajib mengikuti pola serat melintang.
Jadi dagingnya ini nggak dipotong-potong kecil-kecil, ternyata hanya diiris supaya dia memanjang seperti ini, biar nanti pas dipanggang itu nggak ada yang matang sebelah, jadi nggak ada yang hangus, matang merata. Bukan api, melainkan asap yang keluar dari kayu bakarlah yang digunakan untuk mematangkan daging sei. 30 cm menjadi jarak ideal antara kayu bakar dan daging. Sei merupakan teknik pengawetan daging secara tradisional. Teknik pengasapan ini berfungsi untuk menambah daya tahan daging agar tidak cepat busuk. Sambil menunggu dagingnya matang, karena memasak daging itu cukup lama, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi saya mau bantuin mama dulu untuk bikin bumbu buat si sei-nya makin cihui. Enak ya mama ya. Dari ini udah ada cabai, ada tuh. Nah, ini dia sei sapi yang sudah jadi, sudah matang, bentuknya seperti ini. Kenapa masyarakat sini lebih menyukai sei sapi yang diolah seperti ini? Karena memang ini adalah teknik pengawetan tradisional, lebih tahan lama dibandingkan diolah biasa. Daging sei sudah memiliki rasa gurih dari proses perendaman. Tumis rempah seperti ini merupakan cara yang biasa dilakukan masyarakat Desa Tanah Merah, Kupang, Nusa Tenggara Timur agar hasilnya lebih lezat. Dagingnya hangus tapi tubuhnya. Dah. Rasa sei sapinya ini setelah tadi diolah dicampur sama bumbu, gurih. Dari dagingnya sendiri aja udah gurih karena tadi kan sebelumnya dikasih garam yang banyak ya Bapak ya. Enak Bapak? Iya, enak. Hari masih pagi, namun pasar ternak lili di Desa Camplong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur sudah menunjukkan geliatnya. Sapi dari berbagai jenis menjadi ternak utama yang dijajakan di pasar yang ada setiap Selasa dan Rabu ini. Pembeli bebas memilih dan menawar hingga mendapat ternak yang dicari. Di sisi lain, para penjual dituntut lebih giat memasarkan sapinya karena persaingan yang ketat. Pasar ternak lili didaulat menjadi pasar hewan ternak terbesar di Nusa Tenggara Timur. Para penjual dan pembelinya pun berasal dari berbagai daerah, mulai dari Kupang hingga ujung utara di Atambua. Ayo Pak. Berapa? 14 juta. 14 juta dua? Iya. Berapa jangan Bisa jadi. Wah, mau uangnya cash Pak. Yes, di sini tidak ada pakai utang. Tidak ada pakai utang, semua cash. Yes. Jadi kalau di sini penjual sama pembelinya tuh nggak sembarangan si sapi-sapinya karena mereka punya surat ini. Ini surat keterangan dari desa bahwa si sapi itu punya si penjual nih, si bapak. Nanti kalau misalnya udah dibeli, ini dikasihin sama pembelinya biar tahu kalau ini sapinya legal, tidak curian. Pak, sapi Pak, beli Pak, sapi. Pak, sapi. Ini pilih Pak, tinggal banyak banget. 7 juta. Kalau sama saya 7,5. Tambah 500. Ayo, Bapak bagaimana? Coba. 6 juta sudah. Waduh, ditawar 6 juta. Ya, nggak bisa Pak, kurangi. Berapa? 7,5 Pak. Sudah, Sama 6,5 saya. sudah. Ya, tidak bisa Pak. 7 juta sudah pas. 6,5 sudah. Saya mau cari yang lain saja. 7 sudah. Pas Coba lihat 6,5. dulu. Kalau mahal biar saya lihat dulu. Ya. Nggak jadi beli. Nah biasanya di sini kalau misalnya pembeli itu pakai tas. Nah isinya tuh uang. Makanya saya nawar-nawarinnya yang bawa tas gede. Pak.
Pak, ditawar dulu aja, Pak. Semua transaksi pembelian dilakukan secara tunai di tempat. Cara ini telah memudaya sejak dahulu. Jika pembelian melebihi kisaran 10 ekor sapi, kesepakatan bersama berupa uang muka dapat dilakukan. Berapa ekor? 12. 12 ekor, 100 juta. Panjar ya. Mau, 86. Panjar. 10 juta ya. 10. Ini cukup. Berapa ini? Terima kasih Bapak ya. Oke, Bapak ya. Wow. Akhirnya sapi-sapinya terjual juga 12 ekor dengan harga 86 juta. Jadi kalau sapi di sini harganya tuh menurut musim. Kalau musim kemarau dia harganya bisa lebih murah dibandingkan musim penghujan karena semakin sedikit juga ya yang penjual mengirim sapi-sapinya ke sini karena aksesnya kalau musim penghujan itu lebih sulit dibandingkan kalau musim kemarau. Musim kemarau dan kekeringan menjadi sebab akibat yang seringkali tak terpisahkan. Sumber mata air bahkan aliran sungai mengalami penurunan debit air yang drastis. Kondisi seperti ini biasanya menjadi masalah bagi masyarakat, khususnya di daerah dengan intensitas hujan dan cadangan air tanahnya yang sangat minim. Seperti di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Kreativitas unik ditunjukkan beberapa masyarakat di Desa Oof, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kalau dilihat dari bentuknya, ini sih kincir air. Tapi karena beberapa minggu yang lalu air sungai meluap dan kincir airnya ini telat untuk diangkat, ada beberapa kerusakan. Jadi kita harus betulin supaya nanti bisa dipasang lagi, bisa digunain lagi tentunya. Kincir air merupakan alat utama dari sistem irigasi yang dibuat masyarakat. Berbahan dasar kayu, membuat alat ini harus senantiasa dilakukan pengecekan. Ini yang mana aja Bapak yang rusak? Ini yang rusak Ibu, mesti butuh kayu lagi, tali. Oh, kurang bahan kita ya? Kurang bahan begitu. Gitu. Nah ini karena kerusakannya cukup banyak, kita kekurangan bahan. Saya sama Bapak saya mau cari dulu ke hutan untuk cari kayu supaya bisa disatuin lagi ya. Naik ke atas. Dibutuhkan jenis kayu dengan karakter yang kuat dan elastis sebagai bahan yang digunakan. Jadi yang dipakai ternyata hanya kayu-kayu tertentu seperti ini, kayu bunga putih dan juga sama kayu johar juga bisa ya Pak. Tapi yang kita pakai sekarang yang ini. Dan kenapa kayu ini? Karena kayu ini yang bisa lebih elastis dibanding kayu yang lain. Kalau kayu yang lain agak dipiring-piringin sedikit, itu dia akan patah. Tapi kalau ini enggak. Berat. Nih bahan yang lainnya ini adalah gewang. Pohon gewang ini untuk digunakan sebagai nanti untuk tali-tali nyambung-nyambung kayu-kayunya, dan yang dipakai dahannya yang masih muda seperti ini. Ayo Pak. Setidaknya 2 kincir air terdapat di desa ini. Satu kincir ini biasanya dapat mengaliri perkebunan yang dikelola 2 hingga 3 keluarga. Bahan-bahan pembuatannya yang mudah didapat menjadi alasan utama kincir air ini masih bertahan. Ini ada apa ini? Tidak usah. Oh, sorry ya. Nah ini ternyata teknik untuk pasang kayunya nggak sembarangan. Jadi kita harus maku di bagian ujung-ujung kayu karena ini bagian yang sangat penting dan mudah bergeser. Dan untuk di bagian tengahnya nanti akan kita tali ya Pak ya, pakai gewang lagi. Oke. Lalu lagi. Sekitar 4 meter kincir air ini dibuat. Dirancang agar dapat membawa pasokan air yang cukup setiap harinya.
Tahan dulu. Nih kalau saya perhatiin si kincir air ini sebenarnya ada dua sisi. Jadi tiap sisinya itu dia berisi 12 jari-jari. Kalau misalnya masyarakat di sini pasang itu jumlahnya harus genap. Karena putarannya akan lebih sempurna dibandingkan jumlahnya ganjil. Jadi tahapannya tadi roda yang satunya disangkutin di sebelah kiri, yang satu lagi kita sangkutin di sebelah kanan, dan di tengah-tengahnya itu ada penyangganya, itu dari besi supaya dia bisa seperti menyatu begini dan harus sama posisinya. Setelah bingkai dan roda-roda kincir air dipasang dan dipastikan aman, dilanjutkan tahapan pemasangan papan. Papan ini berfungsi untuk mendorong kincir dengan tenaga yang dihasilkan arus sungai. Ini cara masangnya itu nggak sembarangan karena kita harus pasang di tiap sisi jari-jarinya. Tapi yang pertama harus dilakukan, ini harus dilengkapin dulu satu kayu. Jadi satu, dilengkap lagi satu, itu fungsinya untuk biar dia tidak rapet. Jadi ada rongga sedikit. Kalau misalnya udah dari awalnya rapat, nanti susah muternya. Seru. Kincir air biasanya dibangun di area sungai dengan arusnya yang cukup kuat. Bendungan sederhana pun dibuat untuk menambah kekuatan arus air. Batu-batu inilah yang digunakan untuk menutup dan menggiring arus air ke area kincir. Selain kayu, bambu menjadi bahan utama yang tak kalah penting. Bentuknya yang tabung berfungsi sebagai gayung yang akan mengisi pasokan air. Kita masuk ke proses terakhir. Ini adalah pemasangan bambu untuk di sampingnya. Itu bisa diibaratkan sebagai gayung yang nanti akan menimba air, dan posisinya pun si lubangnya harus mengikuti arus seperti ini. Nih, di depan sana lubangnya. Jadi pada saat arus ke sana, dia mengikut ke sana. Nanti pada saat dia naik, airnya ada di dalam. Terus baru dia ditempain ke atas itu. Ini cerdik banget sih caranya. Lagi di mana lagi, Bapak? Nah, jadi pergerakan kincir airnya ini, dia akan membawa bambu-bambunya menuju ke atas yang sudah berisi air. Lalu dia akan tumpah di atas sini, tuh, dan akan mengalir menuju kebun. Punya asnya, kita perlu punya ada 3-4 tahun di sini. Nah, mana tuh? Kolam sedalam kurang lebih 2 meter ini dibangun sebagai wadah penampungan air. Dari sini, masyarakat dapat dengan mudah membawa air dan menyirami kebun-kebun mereka. Berkebun memang menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa Oof. Pengairan yang lancar menjadikan kebun mereka subur. Sebagian hasilnya mereka jual ke pasar dan sebagian lagi mereka jadikan bahan pangan mereka.